Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membelajarkan terkait dengan SJT ya. Bagi yang tidak tahu bahwa yang namanya SJT yaitu adalah Situational Judgment Test. SJT ini merupakan sebuah tes penilaian situasional atau tes penghakiman terkait dengan situasional yang meliputi yang pertama, SJT merupakan sebuah metode penilaian yang mengukur bagaimana Anda akan berperilaku dalam situasi profesional yang menantang. Yang kedua, dalam tes SJT, kandidat akan diberikan deskripsi tentang masalah pekerjaan atau situasi kritis yang terkait dengan pekerjaan yang Anda lamar. Yang ketiga, Anda diminta untuk mengidentifikasi bagaimana Anda menanganinya. Maksudnya dalam kaitan ini yaitu adalah menangani dari masalah-masalah yang Anda hadapi. Dan yang keempat, yaitu adalah SJT merupakan jenis tes bakat yang menguji kemampuan Anda dalam memecahkan masalah di tempat kerja. Nah, ini adalah yang dimaksud terkait dengan SJT atau Situational Judgment Test. Dalam SJT atau Situational Judgment Test ini ada beberapa level ya, khususnya 5 level, yaitu yang pertama yaitu adalah memahami, menerapkan, mengevaluasi, yang ketiga, yang keempat yaitu adalah berkolaborasi, dan yang kelima yaitu adalah membimbing. Terkait dengan level 1, memahami, yaitu terkait dengan menyadari, mempelajari, menjelaskan, memikirkan, mengatakan, mendengarkan, meminta orang lain, dan menyuruh. Untuk level 2, menerapkan, mengimplementasikan, melakukan, mengusulkan, memberikan, membuat, meminta, mengadakan, menyediakan. Kalau yang level 3, menilai, mengevaluasi, mengkaji, merefleksi, menganalisis, meninjau, mengapresiasi, membuat, menindaklanjuti, merancang, memperbaiki, dan mempelajari kembali. Kalau yang ke level 4, berkolaborasi, yaitu adalah bekerja sama, berbagi, bersinergi, berbagi, berkoordinasi, bertukar masukan, dan bersama-sama. Dan yang kelima, level 5 yaitu membimbing, yaitu adalah membimbing, menyupervisi, dan mengawasi. Ini adalah level dari Situational Judgment Test, meliputi level 1, level 2, level 3, dan level 4, serta level 5. Nah, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Dalam sebuah diskusi, dalam penyusunan sebuah kurikulum dengan rekan guru di sekolah SMA Negeri 1 Sidorukun, terdapat salah satu rekan guru yang menawarkan strategi-strategi dalam mengajar, ya, khususnya dalam pembelajaran menggunakan media berbasis teknologi untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran peserta didik. Setelah dipelajari, ternyata strategi tersebut tergolong sangat bagus jika dapat diterapkan dalam pembelajaran. Tetapi kekurangannya, guru akan membutuhkan sebuah sumber daya yang lumayan besar di sekolah untuk dapat dipersiapkan. Maka, lantas apa yang Anda lakukan? Yang pertama, yaitu adalah A. Menyarankan pada rekan guru tersebut untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. B. Secara bersama-sama memodifikasi strategi pembelajaran tersebut supaya dapat diterapkan sesuai dengan kesiapan sekolah dan juga gaya belajar dari peserta didik. C. Mempertimbangkan strategi pembelajaran tersebut supaya dapat digunakan pada tahun ajaran baru, khususnya menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan tersebut. D. Menerima tawaran tersebut dikarenakan rekan guru tersebut mempunyai potensi yang luar biasa sebagai inovasi pembelajaran di kelas. Atau yang E. Melakukan sebuah uji coba terlebih dahulu terkait tentang strategi pembelajaran tersebut supaya dapat benar-benar cocok untuk kesiapan peserta didik dan sumber daya sekolah. Nah, jika kita melihat ini ya, melihat pertanyaan ini, nah khususnya jika kita langsung saja menuju ke jawabannya ya, kita bahas dulu bahwa yang namanya menyarankan pada rekan guru tersebut untuk mempertimbangkan kembali strategi pembelajaran itu lebih condong kita levelnya itu level 2 ya. Level 2. Nah, secara bersama-sama memodifikasi strategi pembelajaran tersebut. Nah, secara bersama-sama memodifikasi strategi pembelajaran tersebut. Berarti ini kan ada terkait dengan kolaborasi ya. Berarti ini levelnya level 5. Level 5.
Mempertimbangkan strategi pembelajaran tersebut supaya dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Nah, ini masuknya yaitu adalah sama ya, level 2 seperti pilihan A. Nah, menerima tawaran tersebut dikarenakan rekan guru tersebut mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, ini juga sama, ini level 2. Level 2. Melakukan sebuah uji coba. Nah, melakukan sebuah uji coba terlebih dahulu. Nah, berarti ini levelnya apa? Level 3. Nah, berarti yang tepat mana? Tentunya yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Secara bersama-sama memodifikasi strategi pembelajaran tersebut supaya dapat diterapkan sesuai dengan kesiapan sekolah dan juga gaya belajar dari peserta didik. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. SMA Negeri 2 Sukamakmur saat ini sedang menerapkan kurikulum merdeka yang telah dirancang oleh pemerintah, di mana setiap pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sebuah teknologi. Tetapi kenyataannya masih terdapat banyak peserta didik yang belum dapat secara baik dalam mengoperasikan teknologi atau belum bisa beradaptasi dengan keadaan yang tergolong baru bagi mereka. Apa yang perlu Anda lakukan sebagai seorang pendidik ketika menjumpai masalah seperti ini? Pilihan A, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. B, mengikuti cara mengajar guru lain yang menurut Anda, guru tersebut itu punya potensi yang luar biasa. C, Anda punya keinginan untuk berinisiatif untuk melakukan modifikasi pada kurikulum antara kurikulum lama dan kurikulum baru. D, melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan bentuk arahan kurikulum yang sudah diterapkan. Atau pilihan E, melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai anjuran pemerintah dengan pengimplementasian kurikulum sebelumnya dengan aturan yang berlaku dan apa adanya. Nah, jika kita melihat seperti ini ya, kita juga harus mengetahui dulu ya, kita bahas terkait dengan pilihan jawabannya. Jika kita mengacu pada pilihan A, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan analisis dari kebutuhan peserta didik, itu masuknya di level 3 ya, di level 3. Kita tulis L3. Untuk yang B, mengikuti cara mengajar guru lain yang menurut Anda, guru itu punya potensi yang luar biasa. Ini tentunya tidak ada levelnya ya, karena mengimitasi cara mengajar guru lain. Walaupun guru lain itu potensinya luar biasa, itu juga tidak masuk hitungan terkait dengan level dari SJT ya, dari Situational Judgment Test. Pilihan C, Anda punya keinginan untuk berinisiatif untuk melakukan sebuah modifikasi kurikulum antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Nah, ini masuknya di level 2. Pilihan D, melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan bentuk arahan kurikulum yang sudah diterapkan. Ini juga masuknya pada level 2. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan anjuran pemerintah dengan pengimplementasian kurikulum sebelumnya dengan aturan yang berlaku apa adanya. Ini masuknya level 3. Karena ini melakukan kegiatan pembelajaran ya, sama antara pilihan A ya, pilihan A dengan pilihan E ya, itu sama ya, itu sama. Level 3. Mana yang lebih mana yang dapat dijadikan sebuah jawaban yang tepat ya. Karena SMA Negeri 1 Sukamakmur ini menerapkan kurikulum merdeka ya, bahwa yang sesuai yaitu bagaimana kurikulum merdekanya, yaitu sesuai dengan analisis kebutuhan dari peserta didik. Berarti yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Lakukan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dengan analisis kebutuhan dari peserta didik. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Anda saat ini sedang melakukan diskusi dengan rekan guru terkait tentang hasil asesmen yang telah dicapai oleh salah satu peserta didik yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Tetapi di lain sisi, rekan guru yang lain mengusulkan bahwa peserta didik tersebut masih lemah dan lambat dalam problem solving-nya. Karena peserta didik tersebut selalu terlihat unggul dan baik jika memecahkan masalah dalam tugas yang kategorinya itu kelompok. Lantas, bagaimana Anda sebagai pendidik menuliskan sebuah laporan yang sifatnya objektif? Pilihan A, bersama rekan guru, menyusun capaian pembelajaran pada peserta didik untuk dapat melaporkan dan mendapatkan yang lebih menyeluruh. Pilihan B, menuliskan laporan yang sesuai dengan pencapaian asesmen yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. C, mengkaji ulang asesmen peserta didik tersebut dan membandingkan dengan asesmen diagnostik yang telah diterapkan pada era sebelumnya. D, membuat catatan-catatan yang menggambarkan tingkah laku dari peserta didik tersebut dalam berkegiatan untuk memecahkan masalah berdasarkan pengamatan dari rekan guru. E, bersama-sama dengan rekan guru mengubah asesmen supaya lebih bermakna jika dibandingkan dengan model dan metode pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, jika kita mengacu pada soal ini ya, bahwa terdapat peserta didik itu memenuhi, sebenarnya dia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dari guru ya, tetapi peserta didik ini itu sebenarnya dia lemah atau lambat dalam terkait dengan problem solving. Nah, peserta didik ini itu terlihat unggul dalam problem solvingnya itu ketika dia itu diberi tugas secara berkelompok. Nah, bagaimana kita bagaimana kita menuliskan sebuah laporan yang sifatnya objektif ketika mendapati kejadian seperti itu. Nah, jika kita mengacu pada pilihan A, ya, pilihan A ini masuknya yaitu adalah ranahnya pada level 4. Ya, pada level 4. Nah, untuk yang B, menuliskan laporan ini masuknya pada level 2. Pada level 2. Untuk pilihan C, mengkaji ulang hasil asesmen peserta didik tersebut dan membandingkan dengan asesmen diagnostiknya. Berarti itu masuknya pada ranah level 3. Nah, pilihan D ini ya, membuat catatan-catatan yang menggambarkan peserta didik tersebut dalam berkegiatan untuk memecahkan masalah berdasarkan pengamatan dari rekan guru. Ini masuknya pada level 2. Nah, pilihan E-nya bersama-sama dengan rekan guru mengubah asesmennya supaya lebih bermakna jika dibandingkan dengan model dan metode pembelajaran yang telah diterapkan. Nah, ini masuknya pada level 3. Berarti pilihan yang tepat tentunya sudah jelas ya, bahwa pilihan yang tepat adalah pilihan yang bersama rekan guru menyusun capaian pembelajaran pada peserta didik untuk dapat melaporkan dan mendapatkan yang lebih menyeluruh. Pada tahun pembelajaran ini terdapat program dari SMA Negeri 1 Sidorukun berupa asesmen terkait tentang berbasis proyek. Dalam pengkategoriannya, asesmen tersebut peserta didik diharapkan mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas proyek yang telah ditetapkan, serta selanjutnya akan dibentuk sebuah penilaian berdasarkan tugas tersebut. Tetapi kenyataannya, pihak dari SMA Negeri 1 Sidorukun merasa bahwa penilaian tersebut ketinggalan zaman karena masih terpaku pada penilaian yang telah diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Dalam artian kurang adaptif jika diterapkan di era sekarang. Lantas, langkah apa yang akan Anda lakukan dalam permasalahan tersebut? Pilihan A, meminta bantuan rekan sejawat untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan kebijakan dan persetujuan dari sekolah. Pilihan B, bersikukuh tetap menggunakan metode penerapan yang sebelumnya dalam menyusun laporan penilaian tersebut. C, mengajak rekan guru untuk berkomunikasi pada sekolah terkait dengan permintaan untuk memfasilitasi penilaian dengan mengimplementasikan dengan metode yang baru. D, membuat atau menyusun laporan berbentuk digital supaya memudahkan peserta didik dan guru dalam mengakses laporan tersebut. Pilihan E, meminta bantuan pada kepala sekolah untuk tetap melaksanakan
penilaian tersebut terkait pelaporan tersebut menggunakan kesepakatan bersama. Nah, jika kita menganalisis jawaban-jawaban ini, kita harus tahu dulu levelnya yang kita bahas itu apa. Nah, untuk pilihan A meminta bantuan. Nah, meminta bantuan ini levelnya yaitu adalah level 0. Ya, level 0 karena minta bantuan pada rekan sejawat untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan kebijakan dan persetujuan dari sekolah. Pilihan B, bersikukuh tetap menggunakan metode penerapan yang sebelumnya. Nah, ini masuknya pada level 2. Pilihan C, mengajak rekan guru untuk berkomunikasi pada sekolah. Untuk berkomunikasi pada sekolah terkait dengan permintaan untuk memfasilitasi penilaian. Nah, ini masuknya pada level 1. Membuat dan atau menyusun laporan berbentuk digital supaya memudahkan peserta didik dan guru dalam mengakses laporan tersebut. Nah, ini masuknya yaitu adalah level 3. Nah, meminta bantuan pada kepala sekolah untuk tetap melaksanakan penilaian terkait pelaporan tersebut menggunakan kesepakatan bersama. Ini masuknya level, tidak ada levelnya ya, level 0. Berarti pilihan yang tepat untuk jawaban dari pertanyaan ini yaitu adalah pilihan D. Membuat atau menyusun laporan berbentuk digital supaya memudahkan peserta didik dan guru dalam mengakses laporan tersebut. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Pada sekolah SMP Negeri 1 Sidomakmur, ditemukan seorang peserta didik yang mendapat nilai yang sangat memuaskan. Padahal secara empirisnya dalam kegiatan pembelajaran dia tergolong anak yang termasuk biasa saja dan malahan sering tidak memperhatikan guru ketika membelajarkan kegiatan mengajar. Bahkan dia sering mengganggu serta membuat onar di kelas. Wali kelasnya pun sebenarnya sudah menasihatinya, tetapi dia tetap sama saja tingkah lakunya. Dan hal itu membuat banyak guru yang mengeluh terhadap tingkah lakunya. Maka Anda sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Pilihan A, mengajak peserta didik tersebut berkomunikasi supaya saya sebagai pendidik dapat menasihati dan memberi pengarahan. B, memberikan sebuah catatan terhadap semua perbuatan yang telah diperbuatnya di kelas dan dengan teman-temannya. Tetapi tetap memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap nilainya. C, melakukan penelitian atau pengamatan terhadap tingkah lakunya dan mencari tahu penyebab kenapa dia sampai bertingkah laku seperti itu. D, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menangani peserta didik tersebut supaya dapat menjadi anak yang lebih baik dalam bertingkah laku. Pilihan E, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam membimbing bersama-sama dengan menggali potensi, minat, dan bakat yang dimiliki dari peserta didik tersebut. Nah, jika kita mengacu pada pilihan jawaban ini, maka pilihan A, mengajak peserta didik ini ya, mengajak peserta didik itu berkomunikasi ya, itu supaya saya dapat menjadi pendidik untuk menasihati dan memberi pengetahuan, pengarahan, itu maksudnya level 3. Memberikan sebuah catatan ini terhadap semua perbuatannya ya. Semua perbuatan yang telah diperbuatnya di kelas dan dengan teman-temannya, tetapi tetap memberi penghargaan atau apresiasi terhadap nilainya, ini juga masuknya pada level 3. Melakukan penelitian atau pengamatan terhadap tingkah laku dan mencari tahu penyebab kenapa dia sampai bertingkah laku seperti itu, ini masuknya pada level 4. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menangani peserta didik tersebut supaya dapat menjadi anak yang lebih baik dalam bertingkah laku. Ini juga masuknya pada ranah level 4. Selanjutnya, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam membimbing bersama-sama dengan menggali potensi minat bakat yang dimiliki dari peserta didik tersebut. Ini juga masuknya level 4. Nah, jika mendapat jawaban yang seperti ini, level 3, ini otomatis pilihan A dan B ini adalah pilihan yang salah atau pilihan yang kurang tepat. Kita analisis antara pilihan C, D, E. Melakukan penelitian atau pengamatan. Ya.
kita bandingkan dulu antara pilihan C, D, E ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih sesuai dengan pertanyaan yang dituju ya. Maka yang kita tuju ini, kita sebagai seorang guru. Nah, bagaimana cara yang sesuai ketika kita mendapatkan kejadian seperti ini, mendapati peserta didik kita seperti ini, tentunya pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Kenapa kok pilihan yang E? Karena kita bekerja sama dengan rekan sejawat dalam membimbing siswa tersebut, menggali potensinya sesuai dengan minat bakatnya yang dimiliki dari peserta didik itu. Itu yang membuat keunggulan antara pilihan C, D kalah dengan pilihan yang E. Seperti itu. Kita mengacu pada soal yang selanjutnya. Anda adalah seorang wakil kepala sekolah pada bidang kurikulum. Pada kesempatan itu, Anda meminta pada rekan guru untuk menyiapkan modul ajar untuk tahun ajaran baru pada pembelajaran peserta didik. Tetapi ketika Anda mengamati dalam kenyataannya, Anda mendapatkan laporan bahwa terdapat guru yang meminta bantuan pada guru lain, yang lebih muda dari segi usia dan pengalaman. Dan tentunya guru tersebut diminta bantuan pun tidak berani atau tidak merasa enak untuk menolak. Melihat situasi tersebut, maka yang Anda lakukan sebagai wakil kepala sekolah adalah A. Memberikan peringatan pada guru tersebut supaya jangan melimpahkan pekerjaannya tersebut pada orang lain dan meminta untuk tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. B. Mengajak semua rekan guru mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam menyusun modul ajar pembelajaran. C. Bersama dengan rekan sejawat lain untuk dapat menyepakati pembagian tugas dalam mengerjakan modul ajar pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. D. Memetakan tugas dengan adil dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Atau E. Meminta guru yang lebih senior untuk membimbing guru yang minim kurang pengalaman dalam membuat modul ajar pembelajaran. Nah, jika kita melihat jawaban pilihan ya, pilihan jawabannya maksudnya ya, ini pilihan jawabannya ini bagus-bagus semua ya, bisa jika dapat dianalisis dengan dasarnya ini banyak yang benar ya. Tetapi kalau kita melihat dari segi level dari SJT, Situational Judgment tesnya, itu kita harus tahu dulu mana level yang tepat untuk dijadikan sebuah jawaban dari pertanyaan ini. Jika kita mengacu pada pilihan yang A, memberikan peringatan pada guru tersebut supaya jangan melimpahkan pekerjaannya pada orang lain dan meminta dia itu tanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri. Itu masuknya ranah level 2. Pilihan B, mengajak semua guru ya untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam menyusun modul ajar. Nah, ini masuknya pada ranah level 4. Bersama dengan rekan sejawat lain untuk dapat menyepakati pembagian tugas dalam mengerjakan modul ajar pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, ini masuknya dalam ranah level 4 juga. Memetakan tugas dengan adil dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Ini masuknya ranah level 3. Meminta guru yang lebih senior untuk membimbing guru yang minim kurang pengalaman dalam membuat modul ajar. Nah, ini masuknya ranah level 2. Nah, ini otomatis salah ya. Level 3, level 2, level 2, pilihan A ini juga kurang tepat. Nah, terkait dengan pilihan B dan pilihan C ini, yang tepat terkait untuk dijadikan jawaban dari pertanyaannya, itu yang tepat adalah pilihan yang C. Nah, bersama dengan rekan sejawat ya, untuk menyepakati dalam pembagian tugasnya. Lalu, setelah disepakati untuk pembagian tugasnya, mengerjakan modul ajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini yang lebih tepat, pilihan yang tepat untuk jawaban dari pertanyaan ini, yaitu adalah pilihan yang C. Bersama dengan rekan sejawat lain untuk dapat menyepakati pembagian tugas dalam mengerjakan modul pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Anda saat ini mengampu pembelajaran di kelas 8B.
Anda mendapati ternyata peserta didik di kelas tersebut memiliki tingkat pemahaman pengetahuan yang lebih rendah. Dalam artian lebih lamban dalam memahami pembelajaran yang Anda berikan dibandingkan kelas-kelas yang lain yang Anda ampu. Sebagai seorang guru, apakah yang harus Anda lakukan jika mendapati kejadian tersebut? Pilihan A, memberikan jadwal pembelajaran ekstra pada kelas 8B supaya dapat memperbaiki tingkat pemahamannya yang rendah. B. Mengkonstruk standar belajar dari segi hasil pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi dari peserta didik di kelas tersebut. Pilihan C. Menyadari dan memaklumi peserta didik di kelas tersebut karena Anda menyadari bahwa anak-anak itu dibekali dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi. D. Mengajak peserta didik yang tingkat pemahamannya tinggi untuk mengajari peserta didik yang tingkat pemahamannya rendah. Atau pilihan E, memberikan standar nilai yang tinggi supaya anak tersebut dapat belajar lebih ekstra, supaya dapat memperbaiki tingkat pemahamannya yang rendah. Nah, untuk pilihan A, memberikan jadwal pembelajaran ekstra pada kelas 8B, ini masuknya ranahnya itu level 2. Level 2. Oh, maaf ya, ini maksudnya ya pilihan A ini level 2 ya. Kalau pilihan B ini bukan level 2 ya, tapi ini level 4. Nah, ini level 4. Mengkonstruk standar belajar dari segi hasil pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi dari peserta didik ini. Kalau pilihan B ini ranahnya level 4. Untuk pilihan C, menyadari dan memaklumi peserta didik di kelas tersebut karena Anda menyadari anak itu dibekali dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ini ranahnya pada level 1. Pilihan D, mengajak peserta didik yang tingkat pemahamannya tinggi untuk mengajari peserta didik yang tingkat pemahamannya rendah. Ini maksudnya ranahnya yaitu adalah level 2. Pilihan E, memberikan standar nilai yang tinggi supaya anak dapat belajar lebih ekstra, ya, supaya dapat memperbaiki tingkat pemahamannya yang rendah. Ini juga masuknya ranah level 2. Berarti yang tepat jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut, ya, pertanyaan di atas, yaitu adalah pilihan yang B. Mengkonstruk standar belajar dari segi hasil pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi dari peserta didik di kelas tersebut.